Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Hingga detik ini Allah masih memberikan nikmat yang tak terhitung kepada kita. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita sambung dengan tholabul ilmi. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di pagi ini insyaallah kita akan membahas suatu topik, yaitu memahami tentang kelebihan dan kemuliaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi setiap makhluk itu diberikan Allah kelebihan sekaligus kekurangan. Setiap makhluk, jadi dia punya kelebihan sekaligus punya kelemahan. Misalnya kalau kita perhatikan burung itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Bisa terbang. Tapi sekaligus punya kelemahan. Apa kelemahannya? Ya banyak ya. Misalnya tidak bisa nggak bisa berselam, nggak bisa berenang. Kalau ikan, dia punya kelebihan. Kelebihannya dia bisa berenang, tapi ganti nggak bisa terbang. Kalau manusia juga sama, punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ya bisa berpikir, punya akal, tapi nggak bisa terbang. Artinya nggak bisa terbang dengan sayapnya. Kalau renang sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang tidak. Kalau saya pernah bisa, tapi saya nggak tahu sekarang tidak bisa. Jadi punya kelebihan sekaligus punya kelemahan. Termasuk manusia itu juga begitu. Diberi Allah kelebihan sekaligus diberi kekurangan. Diberi kelebihan sekaligus diberi kekurangan. Jadi setiap manusia itu kalau dicari pasti ada kelebihannya sekaligus ada kekurangannya. Siapapun itu, coba diri kita sendiri atau siapapun, ya kayak istri kita, kalau dicari kelebihannya ya banyak, dicari kekurangannya ya banyak. Bukan hanya istri kita, termasuk kita juga begitu. Kalau dicari kelebihannya ya banyak, dicari kekurangannya ya banyak sekali, mungkin tidak terbatas. Jadi setiap manusia itu begitu. Jadi diberikan Allah kelebihan sekaligus diberi Allah kekurangan. Nah, mungkin di antara kita ini penting untuk menilai ini, memahami ini. Karena kadang-kadang kita itu confused, bingung dalam memberi penilaian. Karena memberi penilaian itu penting, karena itu menentukan sikap kita di dalam hidup ini. Misalnya begini ya. Ada orang diberi kelebihan oleh Allah. Misalnya apa? Misalnya kaya raya, duitnya banyak. Nah, itu kelebihan ya. Itu kelebihan. Tapi mungkin dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ya nggak tahu. Mungkin suka sakit-sakitan. Dia punya kelebihan sekaligus punya kekurangan.
Ada orang diberi kelebihan oleh Allah, badannya kuat, jadi nggak pernah sakit. Nah, itu kelebihan. Tapi sekaligus juga punya kekurangan. Misalnya apa? Tapi miskin. Nah, jadi kalau disuruh milih, milih mana? Pilih sehat atau pilih duitnya banyak? Ya kalau bisa milih kedua-duanya. Ya semua orang juga begitu. Tapi setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Termasuk ilmu juga begitu. Orang itu lebih di satu ilmu, tapi kurang di ilmu yang lain. Ada orang diberi kelebihan, bahasa Arabnya bagus, nah kelebihan ya. Tapi ganti bahasa Inggrisnya tidak bisa. Ada sebaliknya, bahasa Inggrisnya bagus, ini kan kelebihan ya. Tapi bahasa Arabnya ganti tidak bisa. Ada orang fisikanya bagus, ilmu fisika bagus, tapi ganti misalnya bahasa Arab tidak bisa. Jadi ada kelebihan sekaligus ada kekurangan. Nah, ada orang itu kalau berdoa diberi kelebihan oleh Allah, itu manjur. Tapi mungkin dia punya kekurangan yang lain. Jadi ada suatu kelebihan di setiap manusia, sekaligus itu ada kekurangan. Nah, kadang-kadang kita itu confused dalam menilai. Jadi ketika diberi kelebihan, kadang-kadang kita menganggapnya itu sebagai kemuliaan. Padahal berbeda antara kelebihan dengan kemuliaan. Jadi kelebihan dengan kemuliaan itu dua hal berbeda. Orang diberi rezeki Allah yang banyak itu kelebihan, tapi belum tentu kemuliaan. Orang diberi Allah kalau doa itu makbul, itu kelebihan atau kemuliaan? Itu kelebihan, tapi belum tentu itu kemuliaan. Nah, kadang-kadang kita itu kan keliru ya. Ketika ada orang keinginannya atau doanya makbul, itu kita anggap orang itu mulia, dekat dengan Allah. Misalnya nih, ada orang hujan, tiba-tiba kemudian dia itu tidak tahu ngapain gitu, tiba-tiba hujan itu reda. Hebat atau enggak? Hebat nih. Kelebihan enggak? Kelebihan. Itu kemuliaan enggak? Ya belum tentu. Itu kelebihan, tapi belum tentu kemuliaan. Ada orang belajar fisika, hebat sampai dia itu bisa membuat misalnya senjata balistik antar benua dengan hulu ledak nuklir misalnya. Kelebihan enggak itu? Itu kelebihan. Kemuliaan enggak? Belum tentu. Jadi kelebihan dengan kemuliaan itu belum tentu. Ya, orang yang setiap yang dia omongkan itu kemudian terjadi, itu kelebihan, tapi belum tentu itu kemuliaan. Nah, dan di dunia ini itu berlaku hukumnya Allah yang sering kita namakan dengan nama sunnatullah, atau orang sering nyebut dengan nama hukum alam. Paham ya? Di dunia ini berlaku hukum alam. Kalau orang belajar fisika, kira-kira dia bisa apa? Ya, dia bisa fisika. Baik orangnya itu mukmin atau tidak mukmin, muslim atau tidak muslim, dia ahli fisika. Kalau orang itu belajar ekonomi, maka dia jadi ahli ekonomi insya Allah. Entah dia itu muslim atau tidak. Kalau seandainya ada orang itu tiap hari itu angkat barbel, maka ototnya jadi kuat. Dia kelebihannya ototnya kuat, baik dia itu muslim atau tidak. Nah, sekarang kalau disuruh tarung misalnya, yang satu ototnya kuat, yang satu ototnya tidak kuat, disuruh pancu, kira-kira menang mana?
Kira-kira menang yang mana? Ya secara umum menang yang, nah kebetulan yang suka barbelan ini katakan aja dia non muslim, yang orang Islam tidak pernah barbelan. Nah, maka yang non muslim jadi kuat, yang muslim jadi lemah, disuruh main panco. Kira-kira menang mana? Ya menang yang non. Nah bisa gak disimpulkan, nah non muslim lebih menang dari orang Islam, bisa gak? Atau sebaliknya, yang orang Islam itu dia barbel, ototnya kuat. Yang non muslim gak pernah barbel, ototnya gak kuat, disuruh panco, menang mana? Nah bisa gak kita simpulkan memang hebat Islam itu, makanya kalau disuruh panco menangan gitu. Ada hubungannya gak? Nggak ada sebetulnya. Jadi kita tuh sering keliru. Jadi kalau sesuatu itu menang dianggap pasti benar. Belum tentu. Menang itu belum tentu benar. Tapi menang itu karena memang dia itu ngikuti hukum alam. Paham ya? Jadi ada orang, dia itu misalnya dia belajar ilmu perdukunan, maka dia jadi dukun. Baik dia itu muslim atau non muslim. Jadi orang kalau belajar dukun, ya dia jadi dukun. Baik dia itu muslim atau non muslim. Nah ketika dia itu belajar dukun, maka mungkin dia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang kebanyakan orang itu tidak bisa komunikasi. Maka misalnya ada orang non muslim, dia belajar ilmu perdukunan, sampai dia itu bisa komunikasi dengan jin-jin misalnya ya. Dia nyuruh terbang, ternyata terbang beneran. Yang orang Islam nggak pernah belajar perdukunan, terbang, ternyata nggak terbang-terbang. Maka omongannya yang mandi siapa? Yang omongannya manjur siapa? Yang muslim atau yang non muslim? Yang non muslim bilang kan dia belajar perdukunan ya, terbang, dia terbang. Yang muslim nggak pernah belajar perdukunan, terbang, ternyata nggak terbang gitu. Nah manjur mana omongannya ini? Nak wong Jawa iki suwuke iki mandindi. Nah lebih hebat yang mana? Yang muslim atau yang non muslim? Nah kalau kita hebat itu definisinya bisa menyuruh itu terbang, ya tentu lebih hebat yang dukun tadi. Jadi dukun itu termasuk kelebihan. Tapi lagi-lagi itu belum tentu kemuliaan. Ini berlaku hukum alam. Jadi jangan berpikir, oh saya kan udah Islam, pasti kehidupan saya akan sudah enak semuanya. Siapa bilang begitu? Jadi kalau kita itu ingin punya sesuatu di alam ini, ya kita harus menjalani hukum alam. Nah terus kalau begitu Islam itu untuk apa kalau begitu? Nah ini yang penting untuk difahami. Jadi jangan sampai saya kemarin tuh sempat mendengar ya, ternyata doanya pawang itu lebih manjur ya doanya ustadz itu ya. Ya bisa jadi benar. Lawang ustadz nyuruh hujan, ternyata nggak hujan-hujan ya. Yang lain hujan beneran gitu. Nah lebih mulia yang mana itu? Hebat yang mana itu? Ya, jadi memang di dunia ini tuh berlaku hukum alam. Nah ketika dia itu melakukan sesuatu, maka dia punya kelebihan. Tapi lagi-lagi belum tentu itu adalah kemuliaan. Nah terus kalau begitu, kelebihan yang membuat orang mulia itu apa kalau begitu? Kelebihan yang membuat orang mulia itu apa? Apakah doanya terkabul? Ataukah kalau bisnis sukses terus? Ataukah dia ahli fisika yang bisa membuat sains dan teknologi yang hebat-hebat? Atau yang apa yang membuat orang itu mulia? Apa sebetulnya? Nah disinilah kemudian Allah menjelaskan, setiap manusia diberi kelebihan, tapi kelebihan itu tidak membuat dia mulia. Ya dia hanya lebih gitu aja. Dia hanya lebih. Kalau disuruh menang-menangan mungkin dia menang, tapi dia gak mulia. Terus apa yang membuat mulia? Yang membuat mulia itu adalah cuma satu, yaitu takwanya kepada
Allah. Itulah kelebihan yang membuat dia mulia dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia loh. Kalau dalam pandangan manusia mungkin dia nggak mulia. Mungkin dalam pandangan manusia yang mulia itu ya yang duitnya banyak, yang mulia itu ya yang jabatan tinggi, yang mulia itu ya kalau doa terkabul, yang mulia itu ya yang ganteng, yang cantik. Itu dalam pandangan manusia. Tapi kalau dalam pandangan Allah, yang mulia itu yang paling takwa. Nah, takwa itu apa? Nah, udah sering kita bahas ya. Takwa itu adalah orang yang nurut, yang tunduk kepada Allah. Misalnya nih, ada orang kalau doa nggak terkabul-kabul, usaha gagal terus. Tapi dia rajin sholat, dia husnuzon kepada Allah. Kalau dalam pandangan manusia, mulia nggak orang ini? Ya enggak lah, orang dia miskin, mungkin sakit-sakitan, usaha apapun nggak pernah berhasil. Tapi dia mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah kemuliaan yang sebenarnya. Tapi di dunia ini kalau dia ingin berhasil ya dia harus menjalani hukum-hukum dunia. Maka ini yang harus dipahami. Kadang-kadang orang itu kan overestimate. Wah, saya pokoknya coba rajin ke masjid, rajin ibadah. Ternyata ekonominya kok nggak berubah-berubah ya gitu. Nah, kalau kita ingin berubah ya berarti berarti kita ke masjid, kita rajin taat kepada Allah, itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Sementara kalau kita ingin usahanya berhasil ya kita harus belajar kepada orang yang ahli tentang bisnis, gimana caranya usaha yang baik, yang benar, gimana caranya nata dagangan yang kelihatan menarik, bagaimana caranya ngasih harga yang tidak kemahalan, bagaimana melayani konsumen yang membuat dia itu nyaman, itu yang harus dipelajari. Wah, ternyata saya itu taat nggak taat ternyata nggak ada bedanya gitu ya. Waktu taat usaha gagal terus, begitu udah berusaha taat ya masih gagal juga. Nah, ini kita salah dalam memahami. Jadi menghukum alam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini penting loh difahami ya. Karena ini terkait dengan betul-betul memahami hakikat hidup ini, memahami kesejatian hidup ini. Jadi belum tentu orang kalau doanya terkabul itu dia mulia di sisi Allah. Belum tentu dia itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia terkabul itu bisa jadi memang digituin oleh Allah. Kenapa? Agar dia semakin jauh dari Allah. Yang dalam bahasa lain itu istidraj. Ya. Ini berlaku hukum alam. Ya. Ini saya punya cerita ini, ya. Punya teman. Ya, saya nggak tahu cerita ini benar atau tidak. Tapi saya merasa cerita ini benar ya. Karena teman saya ini orangnya teman ngaji, jadi orangnya jujur. Gitu. Ya, dia cerita. Jadi waktu dia kuliah di Undip ya, di Undip kuliah, sambil kuliah. Nah, beliau itu suka ilmu kanuragan. Tahu ilmu kanuragan ya? Akhirnya dia tuh belajar ilmu kanuragan. Nah, belajar fisik, di sisi lain juga belajar amalan-amalan tertentu. Itu dilakukan beberapa saat. Nah, setelah dia tuh belajar ilmu-ilmu itu, melakukan amalan-amalan tertentu tanpa dia sadari, memang ketika orang belajar ya dia dapat ilmunya ya. Tanpa dia sadari, tiba-tiba dia itu kayak dibuka hijab. Omongannya tuh jadi manjur. Apa yang dia inginkan terkabul. Dia duduk di depan rumah gitu, ada orang lewat. Orang kok nggak mau lewat ya? Lewat aja ya apik gitu, mampir kan ya apik. Ternyata orang itu ya mampir ke rumahnya. Ada orang naik motor, banter. Motor kok banter-banter, tiba lah ya apik. Jatuh beneran tuh orang itu. Jadi tiba-tiba sebagian hal yang dia inginkan itu terkabul. Kemudian dia dapat kabar temennya sakit. Nah, dia akhirnya nengok.
dipegang begini atas izin Allah, tiba-tiba itu sembuh. Bangga nggak? Dia bangga karena apa yang diinginkan ini terkabul, dan apa yang diomongkan ini terkabul atas izin. Nah, dia nggak merasa itu usaha dia, itu atas izin Allah terkabul. Hebat nggak? Kalau ada orang sakit dipegang gini langsung sembuh, hebat nggak? Hebat ya. Jadi ketika ada orang gitu dilihat, kamu beli orang itu hebat, maka dia tuh merasa bangga deh, wah, saya bisa kayak begini ya. Ya alhamdulillah dia masih sholat dan lain-lain. Ya dia bangga mungkin pada level tertentu sampai pada titik sombong ya. Sombong. Ya dia ustadz ya. Dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan dunia ini, bisa mengendalikan manusia yang lain, dan apa yang diinginkan itu terkabul. Nah kalau jenengan ketemu orang kayak gini seneng nggak? Kira-kira kalau ketemu dia mau minta apa nih? Doanya terkabul. Nah sampai akhirnya beliau itu disuruh khutbah Jum'ah. Nah begitu beliau itu khutbah Jum'ah, nah kalau misalnya di Nahdiyin itu kalau khutbah kan pakai apa namanya tombak itu ya, tombak. Nah dia khutbah dia pegang tombak itu. Ketika dipegang itu ceritanya dia ya, tiba-tiba tombak itu tuh naik sendiri, jalan sendiri. Ya mungkin kalau yang bagi jamaah ya mungkin merasa itu yang menggerakkan dia. Tapi bagi dia ini gerak sendiri, bukan atas keinginan dia. Dia kaget dia. Ternyata dia baru menyadari yang selama ini segala sesuatu itu dalam kendali dia. Ternyata dia itu sebenarnya dikendalikan oleh pihak lain. Dia baru sadar, wah ini berbahaya ini. Ini mengerikan ini kalau begini ini. Berarti ternyata selama ini yang dia pikir dia yang mengendalikan, ternyata dia sebetulnya itu dikendalikan oleh yang lain. Apa itu? Ya Allah alam, saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Nah akhirnya dia merasa, wah ini jangan-jangan dia nuruti apa kata saya, jangan-jangan nanti dia minta kompensasi dari saya. Akhirnya dia merasa khawatir. Nah ini merasa khawatir. Nah akhirnya dia itu cari orang yang punya ilmu tentang hal itu. Ya kalau tanya saya nggak ngerti. Jadi orang itu punya kelebihan sekaligus kekurangan. Akhirnya dia tanya kepada yang lain. Akhirnya disuruh baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian disuruh istiqomah dengan itu, dan atas izin Allah akhirnya kemampuan itu hilang. Dan waktu itu dia mengucapkan alhamdulillah, kemampuan itu hilang. Nah kalau jenengan kira-kira seneng kalau kemampuannya seperti hilang atau enggak? Enggak kalau jenengan itu. Coba hebat mana? Ucapan terkabul atau enggak terkabul? Seneng mana jenengan itu? Seneng terkabul ya? Kan gitu. Tapi dia tahu, iya itu kelebihan, tapi belum tentu kemuliaan. Nah, kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu ya ketakwaan kepada Allah. Jadi orang kalau belajar ilmu dukun, ya dia jadi dukun dia. Orang kalau belajar fisika, ya jadi ahli fisika. Orang kalau belajar kedokteran, ya ahli kedokteran. Orang kalau belajar matematika, ya ahli matematika. Orang kalau belajar bahasa Arab, ya bisa bahasa Arab. Orang kalau belajar bahasa Inggris, ya bisa bahasa Inggris. Gak peduli dia itu Muslim atau non-Muslim. Nah, terus kalau begitu Islam itu gunanya apa? Kalau kelebihan bisa dicapai dengan seperti itu, ya kelebihannya dia itu takwa. Nah, terus kalau takwa memangnya ngapain kalau takwa itu? Nah Allah mengatakan orang itu kalau takwa, lah nanti ketika dia menghadap Allah, maka Allah janjikan kepada mereka yaitu mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi yang dijanjikan Allah surga itu bukan orang yang ahli fisika, bukan. Bukan yang kaya raya, bukan. Bukan orang yang doanya terkabul, bukan. Bukan orang yang gelarnya ustadz, bukan. Bisa jadi gelar ustadz itu malah menjadi siksa neraka nanti. Bukan orang yang gelarnya syekh, bukan. Bukan itu yang akan dijanjikan surga oleh Allah. Bukan, itu gelar dunia semuanya. Ustadz, kiai, syekh, dokter, profesor, itu gelar dunia semuanya. Tapi gelar yang diberikan Allah untuk masuk surga itu cuma satu, yaitu takwaan. Apa itu takwa? Takwa itu ya orang yang nunut, manut kepada Allah. Paham ya? Nah, makanya jangan sampai salah menilai siapa orang yang mulia dan siapa orang yang tidak. Siapa yang betul-betul walinya Allah dan siapa yang tidak. Paham ya? Orang kan sering keliru. Yang namanya walinya Allah itu kalau doa terkabul, belum tentu. Kalau apa-apa menang, belum tentu. Wong nabinya Allah itu banyak yang terbunuh, ya enggak? Coba Nabi Yahya itu meninggalnya kenapa coba? Kan beliau wafat meninggal karena disembelih kan? Coba itu, masa sih Nabi kok meninggal disembelih? Kenapa dia nggak diberi mukjizat oleh Allah? Ya terserah Allah. Nah kalau Allah nggak ngasih pada waktu itu ya terbunuh begitu. Jadi kita penting untuk menilai mulia itu apa sebetulnya, gitu ya. Jadi mulia yang sebetulnya itu ya takwa itu. Maka jangan salah menilai orang. Paham ya? Jadi jangan salah, jangan keliru menentukan hidup. Mulia yang sebenarnya itu takwa itu. Jangan keliru. Nah, kemudian karena kita hidup di dunia dan kita umat Islam diperintah Allah untuk menang, ya berarti kita harus menyiapkan ilmunya agar menang. Umat Islam perlu belajar ekonomi biar ekonominya bangkit. Umat Islam perlu bisnis biar ekonominya bangkit. Umat Islam perlu belajar sains biar sainsnya bangkit. Lah kalau kita nggak belajar sains, ya kita kalah. Paham ya? Nah kira-kira kita kalau disuruh adu dengan Rusia, kira-kira menang mana? Kira-kira menang mana? Ya enggak tahu kita ya. Nah, kenapa Rusia itu punya rudal balistik? Kenapa dia itu punya hulu ledak nuklir? Kenapa? Karena dia mempelajari dan dia mengusahakan dengan sepenuh kekuatan untuk itu. Nah kalau kita umat Islam nggak belajar, nggak mengusahakan, ya kita nggak punya apa-apa. Tapi kan kita mulia, iya kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau disuruh kita kalah kita. Nah biar menang gimana? Biar menang kita harus menyiapkan. Paham ya? Gitu, jadi orang Islam tuh harus begitu. Jadi jangan keliru. Saya kan sudah baca Al-Quran tiap hari, pasti menang. Iya itu mulia di sisi Allah. Tapi belum tentu kalau diadu menang gitu. Paham ya? Jadi kita harus paham itu. Jangan keliru dalam memberikan penilaian. Gitu. Jadi penting bagi kita itu untuk tahu ilmu-ilmu itu. Tentu ada ilmu yang diwajibkan Allah, ada ilmu yang fardu kifayah, bahkan ada ilmu yang diharamkan itu ada. Nah kalau yang diharamkan ya jangan dipelajari. Contohnya apa yang diharamkan? Ya tadi ilmu santet, ilmu dukun, itu termasuk ilmu yang diharamkan. Ya meskipun setelah kita belajar itu jadi hebat, tapi jangan. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, berarti hebat mana nih? Orang yang bisa mendatangkan hujan sama tidak? Ya tergantung ya. Kalau dia itu bertakwa dan dia doa turun dan hujan turun, ya berarti memang itu karena ketakwaannya kepada Allah. Tapi bukan karena hujannya turun ya. Dia mulia karena ketakwaannya kepada Allah. Paham ya? Nah, terus takwa itu yang tahu siapa?
Nah, takwa itu yang tahu hanya Allah. Kita nggak tahu orang itu takwa atau tidak. Nah, yang diperintah Islam, kita itu disuruh husnudzon. Paham ya? Jadi kepada siapapun kita husnudzon bahwa dia itu orang yang bertakwa. Tapi kan hakikatnya nggak takwa, itu urusan Allah. Paham ya? Nah, kita husnudzon kepada orang yang zahirnya bertakwa. Nah, kalau kita melihat ada orang kok zahirnya nggak bertakwa, zahirnya kok bermaksiat kepada Allah, ya kewajiban kita untuk menasehati. Bukan sombong kepada dia, bukan nyalahin dia, bukan menghina dia, tapi kewajiban kita untuk menasehati. Karena itu bagian dari ketakwaan, menasehati orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini penting ini, mendudukkan ini. Kita kan sering kacau balau gara-gara doanya terkabul, begitu maksiat, wah hebat tuh loh, kok maksiat kok hebat gitu. Nah, ini salah dalam memberi penilaian. Ini penting ini tuh. Hal-hal seperti ini penting untuk difahami sehingga kita itu bisa mendudukkan sesuatu pada proporsinya. Nah, kita husnudzon ya. Kita husnudzon kalau seorang ulama, seorang kiai yang dipanggil kiai, ustadz itu ya orang baik lah. Kita husnudzon seperti itu ya. Tapi kalau ternyata yang disampaikan kok melanggar syariat, ya berarti kita jangan ikut itu. Jangan melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kalau para ulama mengatakan undur ila maqal wala tangzur man qol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau salah ya jangan kita ikuti. Meskipun yang ngomong itu kalau doa makbul. Kalau benar ya kita ikuti, meskipun yang ngomong itu orangnya miskin, sakit-sakitan, nggak punya duit lagi gitu. Ya, tapi insya Allah yang dikatakan itu benar. Barangkali itu pengantar yang saya sampaikan. Barangkali mungkin ada sedikit tambahan dari jenengan. Monggo kalau seandainya ada yang mau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkadang pada umumnya kita manusia itu lupa pada saat keadaan-keadaan tertentu bahwa ada makhluk lain selain manusia yang diciptakan sama Allah, dan mereka juga berdoa kepada Allah. Pada saat keadaan tertentu, misal turunnya hujan, boleh jadi itu adalah makhluk Allah yang lain yang berdoa kepada Allah yang dikabulkan. Tapi sejatinya manusia terkadang egois, ingin doanya yang dikabulkan. Jika kita berpikiran seperti itu, apakah kita termasuk orang-orang yang zalim? Begitu Ustaz, terima kasih. Oke, Sun. Mungkin ada satu lagi kalau ada biar sekaligus. Oke, satu lagi Ustadz Hasan. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sekali Ustaz, uraian antum, masya Allah. Mudah-mudahan membuka hati kita semua, khususnya muslimin, untuk sadar bahwa kemuliaan itu hanya diraih karena takwa. Pertanyaan begini Ustaz, apakah kalau kita melihat kondisi sekarang ini, kita dimarginalkan sebagai umat Islam itu karena tidak takwa, sehingga kita ini jadi bulan-bulanan? Makasih. Nggih, matur suwun. Jadi yang pertama nggih, mungkin ada yang lain cukup nggih? Ini tadi juga sudah syuruk. Nggih, yang pertama, jadi selain kita itu ada makhluk lain yang jumlahnya sangat banyak, bahkan mungkin kita nggak bisa menghitung ya. Nah, kemudian Allah itu memerintahkan kita untuk muslih, untuk berbuat kebajikan di muka bumi.
Dan Allah melarang kepada kita berbuat zalim. Ya, berbuat zalim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus definisi zalim itu apa? Nah, kemudian definisi zalim itu dijelaskan oleh syariat. Makanya kita nggak boleh membuat definisi zalim sendiri. Tapi zalim itu adalah zalim dalam definisi syariat. Gitu. Misalnya begini. Misalnya memang Allah mengizinkan kepada kita manusia untuk menyembelih ayam untuk dimakan. Kan menyembelih ayam, zalim nggak? Makhluk kok dibunuh dimakan, zalim nggak? Ya itu bukan zalim. Meskipun itu kita tuh membunuh, tapi ini diizinkan oleh syariat. Maka ini bukan tindakan zalim, tapi membunuhnya ngikuti syariat. Ya kalau nyembelih ya berarti pakai pisau yang tajam, mengucapkan bismillah, terus dimakan, dimanfaatkan. Bukan nyembelih untuk jadi hobi. Ada orang misalnya sukanya itu nembaki burung, begitu ditembak mati, dibuang. Nah inilah sebenarnya sebuah tindakan zalim sebetulnya, karena dia itu membunuh sesuatu yang tidak ada gunanya. Paham ya? Jadi begitu, kita dilarang untuk berbuat zalim. Nah zalim itu ada ketentuan syariat. Kita itu ngambil haknya orang yang tidak diizinkan syariat, itu namanya zalim. Tapi kalau kita ngambil yang diizinkan syariat, yaitu tidak zalim. Misalnya kita minjami sesuatu ke orang, ternyata nggak dibalik-balikin, akhirnya kita datang, kita ambil dengan paksa, zalim nggak? Ya enggak, wong itu mengambil milik kita. Cuma tentu saja aspek kemanusiaan harus diperhatikan. Tapi kalau kita itu ngambil miliknya orang, termasuk negara itu nggak boleh ngambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak, itu namanya zalim. Gitu. Paham ya? Jadi zalim itu, tapi orangnya lemah lembut kok loh. Lemah lembut itu bisa zalim loh ya. Jadi makanya ketika orang itu melanggar syariat, ketentuan syariat, maka dia itu zalim. Nah, ketika dia itu zalim, maka itu jelas dilarang oleh Allah. Paham ya? Dan zalim itu bertentangan dengan tindakan takwa. Paham ya? Jadi kita nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh berbuat aniaya. Gitu. Nah, kadang-kadang itu saya tuh dulu waktu di Jepang ya, itu belajar beberapa hal. Ada hal-hal yang menurut saya kadang-kadang menarik, yang oleh kita itu kadang-kadang nggak terfikirkan dengan baik ya. Jadi di Jepang itu tidak ada orang parkir di jalan. Parkir di jalan itu nggak ada. Jadi mereka kalau parkir kemana? Kalau parkir ya ke tempat parkir. Kenapa nggak parkir di jalan? Kan dia tahu jalan itu tempat jalan, bukan tempat parkir. Nah, ada di kota yang saya tempati, namanya kota Fukuoka ya. Di kota itu ada satu masjid. Maka kalau Jumatan, ya orang Jumatannya ke masjid itu. Akhirnya kan dari berbagai penjuru kota kan datang, kan banyak yang datang. Ya mereka itu nggak ada yang parkir di jalan. Terus di mana parkirnya? Di tempat parkir, nyari tempat parkir. Kadang-kadang itu kalau pas Jumatan ada yang dapat tempat parkir itu 1 kilo dari masjid. Ya udah diparkir di situ. Ada yang udah penuh, tempat parkirnya dapat 2 kilo, ya parkir di situ, jalan kaki. Saya pikir-pikir bagus juga ya seperti ini ya. Di jalan adalah tempat untuk jalan, bukan tempat untuk parkir. Nah kalau parkir area namanya tempat untuk parkir ya. Kadang-kadang kita tuh memahami hal yang sederhana gitu aja nggak bisa kadang-kadang itu. Jalan dipakai parkir, parkir dipakai jalan. Iya jalan, itu namanya sebetulnya zalim sebetulnya ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berdosa enggak? Ya kalau ganggu orang ya wallahu alam mungkin berdosa ya. Kalau kita tahu itu ganggu orang,
kemasan. Jadi hal-hal sesederhana itu saya pikir, oh ternyata menarik juga yang mereka caranya berpikir itu ya. Ini kalau seandainya kita bisa niru kan bagus kan. Dan hal-hal yang seperti itu kan nggak ada salahnya meskipun kita Muslim meniru dari mereka. Jadi al-hikmah dholatul mu'min ya. Jadi hikmah itu barang hilang yang mestinya kita cari dari manapun dia berada gitu. Paham gak? Hal-hal sederhana seperti itu gitu. Nah, ini kita perlu banyak belajar memang gak? Kemudian yang kedua, apakah saat ini umat Islam jadi bulan-bulanan karena dia tidak bertakwa? Jadi begini ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini sebetulnya itu atas kehendak Allah. Paham ya? Segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Dan ketika Allah itu berkehendak, itu berlaku mekanisme hukum alam. Paham ya? Jadi kalau ini saya jatuhin, kira-kira apa? Pecah. Pertanyaannya, kalau pecah yang mecahin siapa? Allah atau saya? Ya hakikatnya yang mecahin ya Allah. Nah kira-kira kalau jenengan marah, marahnya ke siapa? Ke Allah atau ke saya? Ya marahnya ke saya kan. Kenapa? Karena saya lah yang menjalani hukum kausalitas ini. Makanya kalau anak kita mecahin piring karena nggak hati-hati, yang kita marahi anak kita bukan Allah. Meskipun hakikatnya yang mecah itu adalah Allah. Paham ya? Jadi kita itu saat ini umat Islam itu merosot, umat Islam jadi bulan-bulanan. Itu dikehendaki Allah begitu. Hakikatnya Allah yang menjadikan begitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi sunnatullah, kenapa? Karena kita itu melakukan hal-hal yang membuat kita itu kalah. Karena kita itu melakukan hal-hal yang membuat kita itu terseok-seok. Allah menyuruh kita untuk bersatu, tapi kita tidak bersatu. Allah menyuruh kita untuk berbisnis sehingga umat Islam kuat, tapi kita gak mau bisnis, ekonominya kalah. Allah menyuruh kita untuk belajar sains, kita gak mau belajar sains, alasannya gak jadi pitakon kubur. Belajar fisika, males gak orang jadi pitakon kubur. Akhirnya sains kita kalah. Sainsnya kalah, ekonominya kalah, politiknya kalah. Umat Islam gak punya agenda, gampang disetir oleh orang lain. Kita gak punya agenda, kita hanya ngikuti agenda orang lain. Kita nurut ning burine ning diikuti, jajake akhirnya malah lunga belok ning kita gak punya agenda. Nah akhirnya jadi bulan-bulanan. Kenapa? Ya karena kita sebetulnya salah kita. Makanya saat ini sebetulnya saatnya introspeksi bagi kita umat Islam untuk membenahi diri. Dan selama kita itu gak membenahi ekonomi, selama kita gak membenahi politik, selama kita gak membenahi sains kita, gak membenahi pendidikan kita, gak membenahi keluarga kita, gak membenahi umat kita, ya selamanya akan begini. Memang hakikatnya Allah, tetapi itu terjadi karena hukum alam dan kita sebagai pelakunya, dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya penting gini, untuk memahami ini penting, memahami antara hakikat dengan syariat itu penting, sehingga kita itu yang hakikat itu kita sikapi dengan hati, yang syariat kita sikapi dengan tindakan. Nah, kadang-kadang kita tuh keliru. Kita bicara hakikat padahal seharusnya kita itu bertindak dengan syariat. Betul, memang ini dikehendaki Allah kondisi seperti ini. Tapi kita punya kewajiban untuk berdakwah, kewajiban untuk memperbaiki, kewajiban untuk membangun ekonomi umat, kewajiban untuk mendamaikan umat, kewajiban untuk menasihati orang mereka yang berselisih, kewajiban untuk mengembangkan sains teknologi, itu penting gitu. Paham ya? Jadi kita rajin sholat, kita rajin baca Quran, kita rajin tahajud, itu penting. Tapi tidak cukup hanya dengan itu. Kita perlu membangun ekonomi, kita perlu membangun kesatuan umat, perlu silaturahim ke tokoh-tokoh yang berselisih agar mereka itu jadi satu lagi. Gitu. Kadang-kadang itu gitu, nggak? Pak, saya itu kan orang kecil, loh, enggak, belum tentu.
Kadang-kadang itu ada orang besar itu disatukan dengan orang kecil. Makanya jangan pernah menyepelekan. Di keputusan politik itu kadang-kadang siapa yang menentukan? Kadang-kadang yang menentukan itu tukang pijet. Loh kok bisa? Loh iya, dia itu mijeti presiden, mijeti wali kota sambil ngobrol. Ternyata omongannya diikuti, diputuskan. Jadilah keputusan politik. Lah, coba kalau tukang pijetnya ini dia juga seorang dai, coba. Hebat gak kira-kira? Ya, makanya jangan pernah menyepelekan diri kita. Nah, karena kita menyepelekan diri kita, akhirnya kita jadi sepele akhirnya gitu. Maka kita harus menganggap bahwa kita makhluknya Allah. Kita tuh umat Islam, kita punya amanah. Dan apa yang dititipkan Allah ini besar dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi jangan pernah menganggap diri kita tuh sepele. Paham gak? Nah, kalau semua kita nganggap kita tuh sepele, akhirnya kita nggak pernah melakukan tindakan-tindakan yang besar. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita itu punya amanah dari Allah dan itu ada keputusan besar, meskipun yang kita kerjakan itu hal kecil, cuma sekedar nata sandal di depan masjid, tapi itu tuh dampaknya, impactnya itu luar biasa sebetulnya. Itu. Makanya Bilal bin Rabah itu gak pernah sekolah, gak pernah Bilal bin Rabah itu sekolah S3 itu gak pernah. Jangankan sekolah S3, Bilal bin Rabah itu SD aja gak tamat. Jangankan SD ya, TK aja gak tamat tuh Bilal bin Rabah itu. Tapi beliau sadar, betul saya tuh awalnya budak, tapi sekarang saya telah diajari oleh Allah tentang hakikat kehidupan. Dan di sana ada orang-orang yang tidak tahu hakikat kehidupan. Inilah jatah saya. Ini jatah saya, ini amanah saya. Kok dari Allah untuk memberi nasihat, untuk memberi petunjuk kepada orang itu atas izin. Jadi kita nggak boleh menyepelekan diri kita, menyepelekan orang lain ya nggak boleh, menyepelekan diri juga tidak boleh. Tapi sombong juga tidak boleh. Sehingga amanah itu kita tunaikan. Jadi kondisi saat ini mestinya jadi introspeksi bagi kita. Memang ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, hati kita ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah, tapi fisik kita beramal, kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, berupaya yang terbaik. Gitu ya. Jadi jangan dicampur-campur. Ah, ini kan udah kehendak Allah. Nanti kalau saatnya baik kan baik sendiri. Ya udah bisa. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Rasul tahu kemenangan tuh Allah yang memberi, tapi Rasul kalau dakwah itu yang terbaik, kalau perang dengan strategi yang terbaik, begitu caranya. Ini jangan keliru. Kita tuh sering keliru-liru masalahnya. Kebanyakan zikir akhirnya nggak ikhtiar. Zikir itu wajib, tapi ikhtiar itu juga wajib. Jadi jangan keliru. Zikir tapi nggak ikhtiar itu keliru besar. Dan sebaliknya, ikhtiar orang zikir juga keliru besar. Jadi harus dipahami secara utuh gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi jangan salah paham. Ya, itu. Nah, karena salah paham, salah tindakan, salah keputusan, akhirnya kita jadi merosot kayak begini ini. Nah, memang hakikatnya itu kehendak Allah. Tapi tadi Allah ada amanah yang dititipkan pada kita semuanya. Ini barangkali itu, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.